Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Ratul Jana akan menjelaskan materi tentang puasa. Puasa menurut syariat Islam adalah menahan diri dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Yang kedua yaitu haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual. Yang keempat yaitu muntah dengan disengaja. Ada beberapa puasa sunnah, ada 5 puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, puasa bulan Syawal, puasa bulan Sya'ban, puasa Daud, dan puasa bulan Zulhijjah. Adapun hikmah berpuasa yaitu mensyukuri nikmat, terus melapangkan ketakwaan, lalu mengakui adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Faiko Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, melanjutkan dari yang puasa tadi. Zakat itu adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam, yang mana sudah melewati satu nasab dalam 1 tahun hijriah. Kemudian zakat itu berasal dari kata zakah, yang berarti bersih, suci, berkah. Selanjutnya ada hukum zakat. Hukum zakat dalam agama Islam itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini juga berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya itu macam-macam zakat. Zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok atau yang biasa disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besarnya itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter, 3,5 liter per orang. Selanjutnya itu ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, di mana tuh setiap muslim ini memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul. Haul itu masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Kemudian zakat mal ini berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, hewan-hewan ternak, hasil-hasil pertanian, perdagangan, kemudian profesi-profesi atau juga pertambangan dan yang lain-lain. Besar zakat mal itu bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Nah, selanjutnya itu adalah syarat-syarat zakat. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua orang merdeka, yang mana orang itu bukan budak, yang ketiga itu harta yang dimilikinya adalah harta halal, yang selanjutnya kepemilikan penuh atas hartanya, jadi hartanya itu penuh milik dia, punya hartanya dia semua. Selanjutnya menyampai nisab sesuai dengan jenis hartanya, yang selanjutnya mencapai haul sesuai dengan ketentuannya, tidak memiliki hutang, dan yang terakhir adalah harta atau penghasilan yang bertambah. Selanjutnya ada rukun-rukun zakat. Rukun zakat itu yang pertama niat, yang kedua harta yang dizakati, yang ketiga pemberi zakat, dan yang terakhir adalah penerima zakat. Selanjutnya adalah golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan tersebut ada 8. Yang pertama itu fakir. Fakir adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali, atau harta mereka itu tidak mencapai nisabnya. Yang kedua itu miskin. Miskin itu orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga itu amil. Amil itu orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan, mendistribusikan, atau mengelola zakat.
Yang keempat itu mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang tersebut tuh cenderung memiliki butuh bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima itu riqab. Riqab itu orang-orang yang terbelenggu dalam perbudakan atau hutang dan mereka tuh membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang keenam itu ghorimin. Ghorimin itu orang yang berhutang untuk berkepentingan umum atau mendesak dan mereka tuh tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dan selanjutnya itu fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai atau daiyah, ilmuwan, pelajar dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah ibnu sabil, di mana orang ini tuh sedang dalam perjalanan jauh dan mereka tuh kehabisan bekal atau sedang mengalami kesulitan.